Khidir diantaranya, Nabi Isa juga diantaranya, ya, dia naik ke langit nanti akan turun, itu juga ada riwayatnya tuh. Nah, Allahu alam ya, kalau saya sih itu rahasianya Allah, apakah dia masih hidup. Tapi kalau kita lihat konsentrasinya Khidir ini, memang kalau riwayat-riwayat yang ada terutama di kitab-kitab pondok pesantren, ya itu memang akan menjumpai Dajjal. Khidir nanti ini juga akan, bahkan sadis banget itu Dajjal itu, menggergaji Khidir. Tapi juga nanti Dajjal itu juga dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, itu cerita-cerita seperti ini ada dalam riwayat, tapi riwayat-riwayatnya itu sepengetahuan saya itu masih hadis-hadis ahad, ya kan, tidak masyhur, tidak validitas kesahihan hadisnya itu sama dengan hadis-hadis Isra Mi'raj itu, ya. Banyak sekali yang ada yang mengatakan ada tambahan-tambahan, ada imbuhan-imbuhan, Allahu a'lam. Tapi sejauh yang kita paham di dalam Al-Quran itu, nama Khidir pun juga nggak ada tuh. Hanya dikatakan min ladunni ilman, min ibadina, jadi ada dari hambaku, ya. Ini kalau kita lihat di dalam kisah Khidir itu diceritakan dalam surah Al-Isra ayat 60 sampai 82. Ya. Jadi 22 ayat yang menceritakan tentang Khidir. Siapa sebetulnya Khidir itu, ya, mungkin supaya kita lebih Khidir itu adalah seorang nelayan kumuh dan sama sekali tidak populer pada awalnya. Nabi Khidir itu populer ketika orang nomor satu di Mesir, paling cerdas itu, justru mencari guru di pedalaman, di daerah-daerah yang kumuh. Ya, jadi Nabi Musa itu diminta oleh Allah untuk mencari guru yang bisa melengkapi kepintarannya. Ya, karena di dalam surah Al-Qasas itu disebutkan Nabi Musa itu sudah hebat, ya, sudah matang secara biologis, sudah matang secara intelektual, sudah matang secara emosional, tapi ada sesuatu yang belum matang, yaitu spiritualitas. Ya, artinya masih disuruh untuk berguru. Nah, kelanjutan dari surah Al-Qasas ini adalah surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 tadi. Nah, mungkin ada yang mengatakan, wah, hebatnya Nabi Musa, andalah Nabi yang berhasil membunuh Fir'aun, ya kan. Wah, tongkat ajaibnya bisa memakan ular-ular, bahkan tukang sihirnya pun juga diterkam, ya kan. Ya, nggak tahu apa reaksi psikologisnya Nabi Musa pada waktu itu. Tiba-tiba Allah, kamu Musa harus belajar, carilah guru di kawasan sana. Bersama asistennya pergi mencari lokasi, ya, di tempat mana dia harus berguru. Di mana, ya? Peta mappingnya dia lihat itu sekitar sini, tapi di sini nggak ada kota, nggak ada perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Yang ada hanya nelayan kumuh, nggak mungkin di sini ada ulama. Akhirnya Nabi Musa itu udahlah, ayo buka nasi bungkusnya nih, kita makan di sini. Kayaknya kok nggak ada tempat-tempat di sini. Nanya juga ada ulama besar di sini, nggak ada tuh. Nah, begitu akan menggelar di pinggir pantai itu untuk makan, maaf kata asistennya, ada yang ikan kita itu, ikan bakar kita dan ikan goreng kita itu berloncatan ke laut. Hah? Ikan bakar kok bisa loncat? Ya. Iya. Di mana tempat loncatnya itu? Jangan-jangan di situlah tempatnya kita harus mencari guru itu. Jadi mungkin nggak jadi makan. Oh, di sini tadi dekat batu situ. Kebetulan ada perkampungan kumuh di situ kan. Nabi Musa masuk perkampungan itu. Maaf Bapak, Pak Tua, ada nggak ulama di sini yang terkenal? Ulama di sini nggak ada. Ini pedesaan miskin, Mas. Nggak ada, Pak. Akhirnya dikerumunin oleh nelayan-nelayan kumuh kan. Pak, di sini nggak ada kiai, Pak. Di sini nggak ada ulama. Masa orang kota mau belajar di tempat dusun desa seperti ini kan? Ya, udahlah. Tapi balik lagi Musa. Saya curiga terhadap Pak Tua tadi itu. Pak Tua, izinkan saya belajar kepada. Enggak, Ananda salah alamat. Saya tuh enggak tamat SD, kira-kira seperti itu ya. Kami ini seperti inilah yang kumuh.
Ya udah ngemis Nabi Musa, Pak Kiai, tolong ajari saya. Tuhan memerintahkan aku untuk belajar ke tempat ini. Saya nggak ada apa-apa. Lama kelamaan akhirnya Pak Kiai itu, boleh kalau mau ikut saya kan mengatakan saya bukan guru. Tapi kalau mau ikut saya boleh. Tapi ada syaratnya. Nah, mulai curiga lah Nabi Musa ini kan. Ya, pada atas ini, ya jangan menanyakan sesuatu apapun yang terjadi ikut saya tapi jangan bertanya.